Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melakukan install dan setup Neovim menggunakan WSL. WSL yang akan kita gunakan kali ini adalah Arc ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Store. Kemudian ketikkan Arc di bagian search barnya ya. Nah, nanti teman-teman silahkan download untuk Arc-nya. Saya sudah mendownloadnya dan akan langsung membukanya. Kita akan open. Nah, nanti akan muncul pop-up untuk instalasinya. Oke, kita akan mengisikan username, kemudian masukkan password. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, kita akan close dan kita akan buka Windows terminalnya. Nah, Windows terminal kita bisa lihat di bagian pilihan di sini ada Arc, kita bisa buka. Nah, ini yang barusan kita install. Nah, setelah kita install, kita harus mengupdate-nya ya. Kita gunakan sudo min syu. Enter, kita masukkan passwordnya. Oke, kita akan update dulu. Kita tekan Y dan enter. Oke, sambil proses update-nya nunggu selesai, kita akan buka untuk config-nya ya. Teman-teman bisa ambil link config-nya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, teman-teman buka di browser teman-teman. Kita scroll ke bagian bawah. Nanti di sini ada keterangan yang harus kita penuhi ya. Kita harus install Neovim-nya, C++. Nah, panduan untuk Arc ada di bagian wiki di sini. Teman-teman klik wiki. Kemudian di sini ada daftar isi, teman-teman klik yang instalasi untuk Arc-nya ya. Di sini ada panduannya. Teman-teman bisa ikutin untuk proses instalasinya. Saya akan clear. Pertama kita akan install untuk Git. Kita gunakan sudo pacman min s, kemudian kita install Git. Oke. Nah, ini S-nya besar ya. Kita akan clear, kita cek git version. Nah, ini sudah terinstall ya, git versi 2.42. Oke, kemudian kita akan menginstal juga Node.js. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan perintah ini, maka yang akan diinstal yang paling terakhir ya. Kalau misalkan teman-teman buka di sini ketika Node.js. Nah, ini ada yang versi LTS dan versi current. Kalau misalkan kita menggunakan perintah ini, nanti yang terinstall adalah yang current, yang 21.1. Kita akan menginstal spesifik versi ya. Kita akan menginstal versi 20.9. Nah, kita bisa menggunakan yang bawah ini ya. Kita akan copy ini ya. Kita paste, kita enter. Oke, ini bisa kita copy ya yang bagian export ini. Kita blok sampai sini, kita Ctrl C. Kemudian kita paste dan enter. Nah, kita akan clear. Nah, sekarang kita tinggal menginstalnya. nvm install. Nah, kita akan menginstal versi 20.9. Kita lihat lagi ya. 20.9. Nah, kita bisa menggunakan 20.9 yang LTS ya. Kita install, enter. Nah, dia proses. Oke, ini sudah terinstall ya. Kita bisa cek node strip v. Nah, sudah terinstall. Kemudian sekarang kita akan menginstal untuk npm. Kita gunakan sudo man min s npm. Nah, y
Oke, kita clear lagi. Sekarang kita akan install unzip. Sudo -s, kita install unzip. Oke, kita y. Oke, kita cek untuk gcc-nya ya. Sudo gcc versionnya. Nah, ini sudah ada, jadi kita tidak perlu menginstal untuk C++ nya. Nah, kalau misalkan belum, teman-teman silahkan install ya. Oke, sekarang kita akan install Neofim. Sudo pacman -s Neofim. Install, kita tekan Y. Oke, kita akan clear. Oke, coba cek ya nvim. Nah, kita sudah menginstal versi yang terakhir, yang stabil terakhir ya, 9.4. Oke, kita akan clear. Nah, sekarang kita akan clone untuk config-nya. Tinggal kita clone yang ini. Kita tinggal paste. Oke, kita akan jalankan nvim-nya. Nah, dia akan nge-clone untuk dependensinya. Nah, ini masih sedang proses install ya. Teman-teman bisa close yang ini, kita key, kemudian kita tekan spasi, kemudian L, dan kita tekan I besar. Nah, ini sudah terinstall ya. Luar language server, kemudian YAML juga sudah. Nah, kita akan tes untuk project React.js ya. Kita akan install, Ctrl F. Kemudian kita ketikkan di sini JavaScript. Lagi proses dia visitor ya. Kita tunggu dulu. Oke, sudah terinstall. Kita tekan spasi lagi, kemudian L dan I. Ctrl F, kita ketikkan di sini JavaScript. Oke, kita akan install. Untuk JavaScript kita akan install Prettier, tekan I untuk menginstal. Kemudian kita juga akan menginstal untuk ini ya. Nah, TS server kita akan install. Kemudian kita juga akan install Eslin LSP ini ya. Kita akan install. Oke, kemudian kita juga akan coba install emmet ya. Nah, kita akan install emmet ls ini. Kita akan I lagi install. Oke. Kalau misalkan teman-teman mau menginstal HTML juga silahkan ya. Ctrl F, ketikkan HTML. Kita akan install HTML LSP, tekan I. Oke, ini sudah terinstall, tekan escape. Nah, nanti kita bisa lihat apa aja yang sudah terinstall. HTML, emmet ls, Eslin, TypeScript, Prettier, nah, dan yang lain-lain. Oke, kita akan close. Nah, sekarang kita akan menginstal Treesitter-nya. Klik 2. Kemudian kita akan ketikkan ts install. Nah, pertama kita akan menginstal untuk HTML, kemudian CSS, kemudian kita akan install JavaScript, kemudian kita akan menginstal TSX, JavaScript React, kemudian kita akan menginstal juga TypeScript ini ya. Jadi JavaScript, TSX, TypeScript kita install. Kita enter.
Nah, mereka proses install dulu, compiling ya. 1 dari 5, 3, 4, 5. Nah, ini udah selesai ya. Oke, kita akan keluarkan dan kita akan coba buka lagi. Kita akan lihat apakah sudah berjalan. Nah, ini sudah berjalan ya, dan tidak ada error. Oke, kita akan clear screen. Sekarang kita akan membuat direktori download. Oke, kita akan masuk ke direktori download, kemudian saya akan clear. Nah, kita akan menginstal dulu untuk yarn npm i -g. Kita akan menginstal yarn. Oke, kemudian kita akan membuat project yarn create feed. Kita akan membuat project feednya ya, misalkan React example. Oke, kita buat project React, kemudian kita buat, nah kita tinggal masuk cd React example. Nah, tinggal kita ketikkan yarn untuk menginstal dependensinya. Oke, ini sudah selesai ya. Kita akan clear. Kita tinggal membukanya dengan Neovim seperti ini. Oke, kita akan buka sidebarnya. Kita cek ya. Ini lihat ada Eslin, mtls, ts server, free tier. Di sini ada error. Nah, ini ada yang harus kita lengkapi dulu ya. Nah, ini terdeteksi oleh Eslin. Kita tinggal tambahkan sebenarnya di sini namanya real. Kemudian kita tinggal tambahkan no referrer. No ref. Nah, no referrer. Yang ini juga tinggal kita tambahkan ya. Bagusnya kita menggunakan Eslin, jadi terdeteksi kalau misalkan ada error, potensi error ya. No referrer. Tuh, kita tinggal escape, kemudian kita save. Nah, kita untuk menjalankannya supaya ini tidak mengganggu proses coding, teman-teman bisa tekan spasi, kemudian T terminal, kemudian ada S untuk membuat new tab. Tekan S. Nah, nanti akan buat new tab baru ya untuk terminalnya, dan dia berada di posisi projectnya. Nah, kalau mau ngodingnya dilanjutin, tinggal buka sidebarnya, misalkan mau dibuka ya silahkan dibuka, dan ketika mau ke terminal tinggal buka tabnya. Nah, di sini ada tab. Jadi tab yang ini untuk tab coding, tab yang ini untuk coding dan juga terminal. Nah, kita tinggal jalankan di sini yarn. Nah, kita tinggal yarn dev, jalankan. Nah, dia jalan, tekan kontrol dan klik, maka dia akan diarahkan ke default browsernya. Ini browser yang tadi kita gunakan. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau melakukan coding di sini, misalkan kita mau tambahkan, misalkan di bagian sini, saya mau menambahkan sebuah heading 1, misalkan ya, hello world seperti ini. Kita save, nah, kita bisa lihat perubahannya. Nah, di sini langsung muncul ya hello world-nya. Jadi kita ngoding tidak terganggu. Kalau mau lihat lagi tinggal buka tab lagi di sini. Nah, jadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.